Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Heboh saat ini di negeri kita Indonesia adalah dari dua tokoh besar, yaitu Profesor Dr. Amin Rais dan Bapak JK atau Bapak Yusuf Kala, seorang mantan Wakil Presiden 2 periode di Indonesia. Dan di masa tuanya, kedua tokoh ini, Amin Rais dan JK, sedang menuai masalah, membuat masalah, atau sedang dimasalahkan. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai menilai pernyataan Amin Rais terkait Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya telah melampaui batas kebebasan berpendapat. Pigai merespons pernyataan Amin yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut dia, kritik di ruang publik tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut martabat dan kehormatan seseorang. Saya minta Pak Amin jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya, kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu, 3 Mei 2026. Pernyataan itu tertuang dalam siaran pers Kementerian HAM bernomor Sek 4 HM 0107845 V 2026. Menurut Pigai, ucapan Amin tidak dapat dipandang semata sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Ia menilai, Amin patut diduga telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan martabat individu. Pigai memaparkan 4 aspek yang menjadi dasar penilaiannya. Pertama, inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi. Menurut Pigai, pernyataan verbal dapat menimbulkan serangan mental meski tanpa kekerasan fisik. Kedua, inhuman degrading atau tindakan yang merendahkan martabat. Dalam hal ini, Pigai menilai pernyataan tersebut merendahkan Presiden Prabowo dan Teddy. Ketiga, verbal torture atau kekerasan verbal. Unsur itu, menurut Pigai, muncul dalam pernyataan yang disampaikan. Keempat, verbal humiliation atau pelecehan verbal. Tindakan ini dapat mempermalukan, mengintimidasi, serta melukai seseorang secara emosional dan psikologis. Pigai menegaskan kebebasan berekspresi bukan hak tanpa batas. Setiap orang, kata dia, wajib menghormati martabat pihak lain. Nah, bahwa apa yang dalam video Amin Rais menuduh Letnan Kolonel Teddy, sang Seskap, Menteri Sekretaris Kabinet, ya dalam videonya dituduh agak miring secara pribadi dan Menteri HAM Pigai menyebutkan demikian, bahwa diduga Amin Rais telah melanggar HAM. Tapi apakah Amin Rais bisa dipenjarakan oleh negara? Tentu saja secara hukum tidak bisa, kecuali kalau Letnan Kolonel Teddy, Seskap, Sekretaris Kabinet Indonesia, pemerintahan Prabowo ini melaporkan ke polisi secara pribadi, karena itu ada dugaan fitnah atau pencemaran nama baik atau mendowngrade Teddy selaku pejabat negara. Dan demikian juga yang tak kalah menariknya adalah ceramah yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kala sewaktu ada di Masjid UGM tentang bagaimana tentang jihad itu, dan ternyata beberapa umat beragama khususnya Kristiani tidak membenarkan, dan dia menganggap beberapa kelompok yang tergabung di dalam komunitas non-muslim itu ingin melaporkan atau meminta permohonan maaf bahwa apa yang dinyatakan oleh JK itu salah. Menurut Yusuf Kala, pihak yang melaporkan dirinya ke polisi hanya bermodalkan potongan video ceramah dirinya yang tidak utuh, serta tidak paham konteks ceramahnya saat membahas konflik agama di Poso dan Ambon.
JK menjelaskan, ceramahnya di Masjid UGM memberikan penjelasan penyebab konflik agama yang saat itu terjadi di Poso, Sulawesi Tengah 1998-2001 dan Ambon, Maluku 1999-2002. Dalam ceramahnya, JK menyebut saat konflik agama terjadi di Poso dan Ambon, masing-masing kelompok yang bertikai baik Islam maupun Kristen meyakini jika membunuh karena membela agama sebagai tindakan syahid. Padahal hal tersebut adalah tidak benar. Dalam ceramahnya, JK juga menegaskan tidak ada agama yang membenarkan pembunuhan, terlebih membunuh orang tidak bersalah yang kemudian dianggap sebagai syahid. JK menegaskan ia terbuka jika diajak untuk berdiskusi lebih lanjut terkait ceramah dirinya di Masjid UGM. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Itulah yang terjadi. Apakah JK benar-benar salah? Dan itu adalah Bapak Yusuf Kalla sekarang di masa tuanya sedang sangat sibuk. Mungkin multi sibuk ya, klarifikasi sana sini, minta bantuan sana sini, sampai MUI, sampai komunitas-komunitas muslim. Dan akhirnya ada beberapa komunitas non-Kristiani yang melaporkan Bapak Yusuf Kalla maksud kami membela Bapak Yusuf Kalla di Bareskrim. 40 organisasi masyarakat atau Ormas Islam mendatangi Bareskrim Polri pada Senin 4 Mei 2026 siang. Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama ini melaporkan politisi PSI Grace Natali, Ade Armando hingga Permadi Arya alias Abu Janda. Pelaporan ini dibenarkan oleh Direktur LBH Hidayatullah Syaifullah Hamid saat ditemui di Bareskrim Polri pada Senin 4 Mei 2026. Laporan ini berkaitan dengan pernyataan di podcast yang diduga telah memframing mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail soal pernyataan apa yang dipermasalahkan hingga hendak dibawa ke jalur hukum. Ketiga tokoh ini dilaporkan atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 243 hingga pasal 247. Menurutnya, podcast Ade Armando dan yang lainnya telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk memantik kemarahan dan reaksi negatif dari berbagai pihak. Sebelumnya, Ade Armando dan Permadi Arya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM pada Senin 20 April 2026 silam. Keduanya dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan provokasi atas potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu silam. Perwakilan APAM sekaligus pelapor, Paman Nur Lete, menyampaikan bahwa laporan ini dilayangkan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum. Pihak pelapor melampirkan barang bukti berupa potongan video ceramah Yusuf Kalla yang diunggah ke kanal YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permadi Arya. Pelapor Jadi begitu, semakin ramai ya. Nah, apa yang diduga yaitu yang dilaporkan ternyata adalah Ade Armando yang waktu podcastnya di Cokro TV. Kemudian ada Grace Natali dan juga ada di bisa di podcastnya Abu Janda atau komentarnya Abu Janda, dan menuduh bahwa itu ada sebuah fitnah terhadap Bapak Yusuf Kalla dari potongan video. Dan kemudian pertanyaannya sama seperti apa yang dikatakan oleh Menteri HAM bahwa kalau TD itu tidak melaporkan Amin Rais, maka tidak bisa diproses hukum. Demikian juga dengan Pak JK ini. Pak JK ini apa melaporkan ke kepolisian terhadap Ade Armando, kemudian Grace Natali, dan Abu Janda. Tapi ternyata yang melaporkan adalah komunitas-komunitas Muslim. Nah, tidak mengatasnamakan Bapak Yusuf Kalla. Kalau dengan demikian, apakah bisa diproses hukum? Karena itu termasuk penyebaran fitnah atau ya di media sosial penyebaran fitnah lah atau mendiskreditkan seseorang. Nah, yang bisa melaporkan tentunya Pak Yusuf Kalla.
Jadi sampai saat ini belum ada komentar apa yang dilakukan oleh Siskap TD dan juga Pak Yusuf Kalla terkait beberapa umat muslim yang bukan yang tergabung dalam sebuah kelompok tertentu melaporkan Bareskrim untuk membela Pak Yusuf Kalla, tapi Pak Yusuf Kalla masih belum berkomentar. Jadi bagaimana hiruk pikuk itu? Dan yang jelas bahwa perlu dipikirkan oleh generasi muda saat ini, ternyata tokoh-tokoh tua itu seperti Amin Rais dan Pak Yusuf Kalla, apa yang diinginkan. Dan sangat ramai juga bahwa Pak Yusuf Kalla dulunya adalah wakil presiden Pak Jokowi, juga mempertanyakan tentang ijazah Pak Jokowi, yaitu menyinggung ijazah Pak Jokowi, sehingga Jokowi mania itu rame-rame membela dan tanda petik ya itu menyerang Pak JK. Kenapa wakil presiden Pak Jokowi sekarang justru seperti berbalik arah, diduga menyerang Pak Jokowi tentang nama baiknya? Karena Pak Yusuf Kalla ternyata memang jelas waktu Pilpres kemarin adalah pendukung Anies Baswedan. Dan waktu Anies Baswedan jadi gubernur pun DKI ya, gubernur DKI, Pak Yusuf Kalla juga membela dan berhasil, dan Pak Yusuf Kalla membela Anies Baswedan gagal waktu Anies Baswedan sebagai capres. Apakah ini kelanjutan untuk permainan di tahun 2009 yang sebenarnya menyerang Prabowo untuk 2 periode, atau menjatuhkan Gibran dengan menjatuhkan mendowngrade Jokowi, bapaknya Gibran sang wakil presiden? Semua kita pertanyakan dan pasti Anda bisa merenung dan tahu jawabannya. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayoan. Sampai jumpa.